warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Sukma Al-Zahwa dari kelas 11 IPS 3 dari SMAN 1 Kasukandel, Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat sehingga saya bisa membuat video ini dan teman-teman di rumah yang bisa melihat video saya. Yang terhormat Ibu Cici Nurwasila selaku guru bahasa Indonesia, serta saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah melihat video saya. Di sini saya akan berpidato mengenai pergaulan bebas. Sebelum itu, ada yang tahu nggak sih pergaulan bebas itu apa? Nah, pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang dimana kata bebas sendiri dimaksud telah melewati batas-batas normal yang telah ditentukan oleh hukum maupun norma. Tanpa kita sadari bahwa saat ini krisis moral mulai menghantui para generasi muda. Fenomena pergaulan bebas yang dianggap wajar oleh banyak kalangan, padahal dampaknya sangat luar biasa bisa merusak masa depan kita. Seperti penyakit menular seksual, hamil di luar nikah, dan yang lebih parah, prestasi belajar yang tentu saja menurun. Resiko-resiko tersebut sedikit banyak akan menghambat pencapaian karir masa depan. Fenomena pergaulan bebas yang dianggap wajar oleh banyak kalangan, seolah hal ini tidak lagi dianggap tabu dan sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat. Seperti ketika sepasang remaja membawa pacarnya masuk ke rumah dan orang tuanya malah mewajarkan hal tersebut. Yang kedua, ketika segerombolan remaja yang melakukan geng motor, tawuran, mabok-mabokan, merokok, tetapi masih menggunakan pakaian seragam sekolah. Bukankah hal itu tidak lagi dianggap wajar dan sudah tidak lagi dianggap tabu? Malah makin mirisnya, ajaran agama Islam sudah tidak lagi dianggap sebagai pedoman hidup dan sudah semakin asing di kalangan remaja sekarang. Teman-teman yang saya banggakan, pergaulan bebas itu tidak akan memberikan dampak positif, tetapi hanya akan memberikan dampak negatif bagi diri kita sendiri maupun bagi keluarga. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian pergaulan bebas, dampak-dampak pergaulan bebas, dan contoh-contoh pergaulan bebas, kita langsung aja ke faktor penyebab. Nah, di sini ada yang tahu gak sih apa sebenarnya kenapa sih penyebab pergaulan bebas itu bisa terjadi atau penyebabnya itu kenapa? Nah, penyebab pergaulan bebas itu terjadi karena ada dua faktor. Yang pertama, ketika seorang anak remaja atau seorang anak kurang mendapatkan kasih sayang dan mungkin tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga mereka merasa mereka terlalu bebas dan mereka menyalurkan kesedihan tersebut untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah, kalau faktor kedua ini adalah kebalikan dari faktor yang pertama. Jadi kalau faktor yang pertama kurang kasih sayang, faktor keduanya apa dong? Nah, sudah bisa saya jelaskan bahwa faktor yang kedua ini ketika seorang anak remaja benar-benar mendapatkan kasih sayang yang melimpah dan perhatian, tetapi seorang orang tua malah mengekang dan mengatur-ngatur kebebasan anaknya. Seperti, kamu jam 9 harus sudah pulang ya, atau kamu main jam berapa nanti, atau kamu datang jam berapa nanti kalau udah main. Nah, atau mungkin yang lebih parahnya di kamar kalian ada CCTV. Nah, itu adalah salah satu bentuk tindakan orang tua yang membuat anak tidak nyaman dan merasa dia butuh kebebasan. Nah, teman-teman yang saya banggakan, dilihat dari dua faktor tersebut, saya pribadi tidak bisa menyalahkan atau membenarkan penyebab dari pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas ini akan tetap salah dan tidak bisa dibenarkan. Meskipun begitu, kalau misalkan kita melihat dari faktor yang pertama atau faktor yang kedua, sebenarnya seorang anak hanya perlu bersyukur ataupun hanya perlu memikirkan. Jadi seorang anak itu sebenarnya harus bersyukur. Jadi seorang anak hanya perlu bersyukur dan selalu ingat bahwa
perhatian dan kasih sayang orang tua itu tidak akan bersifat selamanya, tetapi hanya akan bersifat sementara. Teman-teman yang saya banggakan, setelah tadi kita melihat faktor-faktor penyebab pergaulan bebas, kita langsung saja ke gimana sih caranya agar kita terhindar dari pergaulan bebas. Cara yang pertama adalah berfokus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, dan orang-orang yang membawa pengaruh positif, seperti halnya kita menambahkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai seorang hamba dengan cara beribadah. Insya Allah kita akan terhindar dan tidak terpengaruh sama hal-hal yang negatif. Yang kedua, dengan cara menjaga keharmonisan keluarga, itu juga salah satu hal yang mempengaruhi mental health seorang anak. Dan dekati teman-teman yang membawa pengaruh positif, dan selalu ingat bahwa circle pertemanan itu tidak selamanya membawa kepada kebaikan. Pasti ada saja yang akan membawa kepada keburukan. Jadi berhati-hatilah dalam memilih teman, dan selalu ingat bahwa circle pertemanan itu akan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap kita. Yang kedua, belajar sungguh-sungguh dan berfokus untuk masa depan. Kita harus selalu berproses dari awal sampai akhir, karena kita tahu bahwa masa depan itu tidak akan selamanya mulus gitu. Jadi kita harus berproses dari awal dengan cara belajar dan dengan cara mencoba hal-hal yang baru dan tentunya positif. Yang ketiga adalah mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif dengan cara mengikuti eskul, organisasi, maupun hal-hal yang membuat diri kita itu semakin berbeda atau berubah, tetapi berubahnya ke jalan yang lebih baik. Nah, teman-teman yang saya banggakan, semoga pidato dari saya itu bisa membawa kita kepada perubahan yang sangat-sangat lebih baik, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus-kasus yang terjadi. Teman-teman harus selalu ingat ini, dari pintu maksiat akan terbuka pintu maksiat yang lain. Jadi di sini saya menghimbau kepada teman-teman semua, termasuk diri saya sendiri, untuk selalu memilih dalam pertemanan. Dan semoga teman-teman semua di sini bisa mengambil hikmah dari pidato saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih juga karena telah melihat video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.